Ekspansi sepanjang baris yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan saudara sudah dapat menguasai dengan baik, sehingga kita akan melanjutkan kepada ekspansi sepanjang kolom. Langsung saja kami berikan penyelesaian atas suatu persoalan, di mana soal yang saya berikan di sini sama sebagaimana menentukan determinan matriks dengan ekspansi sepanjang baris. Dalam hal ini determinan matriksnya sudah kita ketahui, yaitu determinannya adalah 5. Nah, persoalan yang saya maksud tidak lain adalah kita akan menentukan determinan matriks P yang menggunakan ekspansi sepanjang kolom. Nah, di dalam penggunaan kolom ini kita perlu lakukan seleksi begitu, kolom mana yang akan kita pakai, dan masing-masing individu memiliki kebebasan di dalam memilih kolom mana yang akan dipakai, baik itu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ataupun kolom 5. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk memilih kolom kelima. Nah, di dalam pemilihan kolom kelima ini, maka yang harus kita perhatikan adalah pada sisi kolomnya. Berarti di sini kita perhatikan pada entry matrix yang tidak sama dengan 0. Dalam hal ini adalah 1, kemudian 4, kemudian 1. Nah, kita ketahui bahwa 1 di sini itu tidak lain adalah entry matrix yang terletak pada baris kedua kolom kelima. Sementara untuk yang ini itu entry matrix yang terletak pada baris ketiga kolom kelima. Sementara yang terakhir adalah entry matrix yang terletak pada baris kelima kolom kelima. Oleh karena itu, mencari determinan matriks yang menggunakan ekspansi sepanjang kolom ketiga tidak lain adalah 1 berasal dari entry matrix baris kedua kolom kelima yang dikalikan dengan kofaktor pada indeks yang sama dengan entry-nya, kemudian dijumlahkan dengan 4. 4 di sini tidak lain adalah entry matrix pada baris ketiga kolom kelima yang kemudian dikalikan dengan kofaktor pada indeks yang sama dengan entry matriksnya. Kemudian 1 ini berasal dari entry matrix pada baris kelima kolom kelima yang kemudian dikalikan dengan kofaktor pada indeks yang sama dengan entry matriksnya. Nah, kemudian kita jabarkan untuk masing-masing kofaktor. Dalam hal ini adalah kofaktor 25, kofaktor 35, dan kofaktor 55. Nah, hasil dari penjabaran atas masing-masing kofaktor yang sudah saya sebutkan tidak lain adalah negatif 1 pangkat 7 minor dengan indeks 25, negatif 1 pangkat 8 dikalikan minor dengan indeks 35, dan negatif 1 pangkat 10 dikalikan minor dengan indeks 55. Tentu saudara tidak lagi mengalami kebingungan 7 ini diperoleh dari mana, 8 ini diperoleh dari mana, dan 10 ini diperoleh dari mana. Silakan saudara cross check kembali terhadap jumlah atas indeks pada masing-masing kofaktornya. Yang kemudian kalau kita uraikan lebih lanjut, maka kita akan mendapatkan determinan atas P tidak lain adalah negatif minor dengan indeks 25 ditambah 4 kali minor dengan indeks 35 dan ditambah minor dengan indeks 55. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal,
dan beberapa pemaparan pada video pembelajaran yang lain, di dalam menentukan minor maka saudara harus menghapuskan indeks baris dan indeks kolom sesuai dengan indeks yang dimaksud pada minornya. Sebagai contoh, misalkan kita akan menentukan indeks baris dan kolom pada minor 25. Berarti kita hapuskan baris kedua dan kolom kelima. Nah, entry yang tidak terhapuskan inilah yang nantinya kita akan cari determinannya. Nah, bentuk atas masing-masing minor yang dimaksud, saudara bisa mengamatinya, kondisinya seperti ini. Nah, dari masing-masing determinan yang kita tunjukkan ini, maka hasil perhitungannya tidak lain adalah negatif 2 ditambah 4 kali 3 ditambah negatif 5. Hasilnya juga sama, yaitu determinan matrik P adalah 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa determinan matriks, baik itu kita selesaikan dengan metode definisi determinan matriks, kemudian operasi baris elementer atau operasi kolom elementer, maupun ekspansi sepanjang baris dan ekspansi sepanjang kolom, hasil determinannya harus sama, tidak boleh berbeda. Jika itu berbeda, berarti silahkan Anda lakukan pengecekan kembali terhadap proses perhitungannya. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan mengenai menentukan determinan matrik P yang menggunakan ekspansi sepanjang kolom. Oleh karena itu, sebagai tugas terhadap saudara untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman yang sudah diperoleh serta penguasaan yang sudah didapat, maka kami arahkan kepada saudara untuk bisa menemukan determinan matriks A yang menggunakan ekspansi sepanjang baris dan ekspansi sepanjang kolom. Kolom manakah yang akan dipakai ataukah baris manakah yang akan dipakai, kami berikan kebebasan kepada saudara untuk melakukan seleksi. Selamat mengerjakan, semoga Anda berhasil.